Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah Alpro untuk presentasi tugas besar dengan anggota Stepi Ruben Januardi dengan NIM 1020223056 dan juga ada Nova Rakadilah dengan NIM 1020223074. Lalu ada Atina Wildianur Ibrahim dengan NIM 102022330109. Terus dengan saya Novia Rahmadina Yuwana 102022330281. Berikut ini adalah slide pertama yang akan dibacakan oleh teman saya. Oke, untuk latar belakang dari aplikasi ini, kami harap bahwa aplikasi manajemen toko sederhana ini dapat membantu efektivitas dalam pembukuan toko atau warung yang menurut kami masih mengkhawatirkan karena masih menggunakan buku yang sangat rentan untuk hilang dan rusak. Lalu selanjutnya untuk outline fitur aplikasi kami. Fitur-fitur dasar aplikasi kami terdapat fitur CRUD atau Create, Read, Update, dan Delete dalam sistem pembukuan stok. Lalu ada fitur searching, yaitu saat kita ingin mencari suatu produk dalam suatu database, lalu fitur filtering yang dapat memfilter database produk dengan sisa stok tertentu, lalu visualisasi dengan memberikan tampilan grafik untuk memvisualisasikan stok dan penjualan. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Lanjut. Oke, yang pertama penjelasan fitur CRUD. CRUD sendiri merupakan sebuah singkatan dari Create, Read, Update, dan Delete. CRUD sendiri merupakan fitur yang digunakan untuk menambah data baru ke dalam database. Jadi, fitur ini berguna untuk menambahkan data baru, misalnya nambah barang atau nambah stok, gitu-gitu. Ulang. Nggak apa-apa. Jadi fitur ini digunakan untuk menambah barang gitu ke dalam database. Kemudian fitur read. Fitur read digunakan untuk mengambil atau menampilkan data dari database. Jadi ketika kita eksekusi fitur read ini, dia akan menampilkan barang-barang yang ada di dalam database. Kemudian fitur update. Update ini digunakan untuk mengubah atau memperbarui data yang sudah ada dalam database. Jadi misalnya kita kalau mau update stok atau update harga, itu menggunakan fitur update ini. Yang terakhir adalah fitur delete. Fitur ini digunakan untuk menghapus database, seperti namanya. Jadi kalau kita mau menghapus data, menghapus barang, itu kita bisa pakai fitur delete ini. Selanjutnya akan diitiin dulu deh. Nah, ini adalah hasil dari user interface dari create dan read. Kemudian ini adalah hasil dari user interface update dan delete. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Jadi di sini tuh ada fitur searching. Fungsi searching dalam aplikasi ini tuh memungkinkan pengguna untuk mencari produk berdasarkan nama yang diinputkan. Dan ini adalah function kodenya untuk execute, terus kita select buat produknya. Terus ini adalah user interface dari aplikasi pengelolaan toko sederhana buat dicari produknya. Terus nanti bakal muncul produk yang diinginkan. Contoh mencari produk sabun. Terus kita search bakal muncul produk sabun tersebut. Lalu untuk fitur berikutnya adalah fitur filtering. Fitur filtering atau penjaring produk ini ini berfungsi untuk menampilkan produk berdasarkan kategori dan jumlah stok minimal ditentukan. Pada fitur filtering ini, aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk menampilkan produk yang memenuhi kriteria tertentu berdasarkan kategori atau jumlah stok minimal. Berikut adalah gambar dari kode function filtering dan juga ini interface dari Streamlit dari aplikasi dari function menu filtering produk. Di sini terdapat dua fitur filtering, yaitu terdapat filtering berdasarkan kategori, jadi bisa dipilih misalnya mau menggunakan semua kategori atau kategori tertentu, dan juga memfiltering berdasarkan jumlah stok minimum. Jadi bisa menampilkan stok produk yang stoknya berapa minimumnya. Jadi bisa terlihat
Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di aplikasi kita di sini ada fitur visualisasi. Terdapat 2 fitur visualisasi, yaitu fitur visualisasi produk dan penjualan. Ben, kayaknya itu ada yang ke itu deh. Oh ya, kehapus ya? Belum muncul semua. Nah, Oh, ini kehapus. oke, ulang. Selanjutnya di sini ada penjelasan fitur visualisasi. Terdapat 2 fitur, yaitu fitur visualisasi produk dan penjualan. Visualisasi produk tujuannya menampilkan jumlah stok dari setiap produk dalam bentuk grafik batang. Yang kedua ada visualisasi penjualan, tujuannya menampilkan total penjualan per tanggal dalam bentuk grafik batang. Dan di atas ini ada gambar fitur produk dan penjualannya di gambar samping ini. Next. Di sini kita memiliki target aplikasi. Aplikasi pengelola toko ini dirancang dengan berbagai fitur yang bertujuan untuk mempermudah dan meningkatkan efisiensi dan pengelolaan inventarisasi dan penjualan. Yang pertama, kita mempunyai target, yaitu untuk pemilik toko kecil hingga menengah. Pemilik usaha kecil dan menengah membutuhkan alat untuk mengelola inventarisasi dan penjualan mereka. Yang kedua, ada manajer inventaris. Individu yang bertanggung jawab untuk mengelola stok produk di sebuah toko atau gudang. Yang ketiga, ada staf penjualan. Staf yang bertanggung jawab untuk mencatat penjualan produk kepada pelanggan. Yang keempat, ada analis data. Individu yang bertugas menganalisis data penjualan dan inventaris untuk mendapatkan wawasan bisnis. Target aplikasi pengelolaan toko ini mencakup pemilik usaha kecil hingga menengah, manajer inventaris, staf penjualan, dan analisis data. Dengan berbagai fitur yang ditawarkan, aplikasi ini berusaha untuk menyelesaikan masalah sehari-hari yang dihadapi oleh masing-masing kelompok target tersebut dalam pengelolaan inventaris dan penjualan. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya demo aplikasi. Maksudnya sekarang saya akan menjelaskan sedikit bagian dari codingan kami untuk aplikasi ini, lalu akan melanjutkan untuk demonya. Di sini kami mengimport library yang kami akan gunakan, yaitu ada Skillet, ada Streamlit, ada Pandas, ada Matplotlib, ada datetime yang akan digunakan untuk timestamp. Lalu kami membuat variabel untuk menghubungkan database. Lalu ada membuat tabel produk dan tabel penjualan di sini. Lalu di sini ada function-function yang sudah kami jelaskan pada slide sebelumnya. Nah, lalu di sini ada bagian untuk UI Streamlit-nya. Di sini ada title-nya, dan ini adalah pilihan untuk menu sidebar menunya. Ada yang nanti akan dijelaskan dalam demo aplikasinya. Dapat tambah produk, lihat produk, update produk, hapus produk, cari produk, filter produk, dan penjualan, lalu lihat penjualan dan visualisasi. Oke, lanjut untuk demo produknya. Di sini ada menu bagian dari tambah produk. Di sini kita bisa dapat menambahkan suatu produk. Contohnya misalnya sampo kuda yang misalnya harganya 20.000. 20.000 dengan stok misalnya 100. Kategori produk adalah sampo. Lalu ditambahkan produk akan ada timbul produk yang ditambahkan, lalu kita bisa mencek bahwa sudah ditambahkan di lihat produk. Sudah tertambah di sini dengan harganya sesuai dengan yang tadi kita inputkan. Di sini kita bisa mengedit atau mengupdate. Misalnya kita pilih dulu untuk apa yang kita ingin update. Contoh sampo kita mau ganti misalnya harganya dari 20.000 menjadi 25.000 dan mengupdate stoknya dari 100 menjadi 150. Kita mengupdate, harusnya sudah terupdate di sini. Nah, sudah terupdate.
Lalu bagian hapus, di sini kita bisa menghapus apa yang kita produk yang kita pengen hapus. Contoh misalnya kita mau menghapus rokok, di sini misalnya gudang garam filter kita hapus, dihapus akan di sini tidak terhapus di daftar produk. Lalu misalnya dicari produk, kita pengen mencari misalnya susu Ultramilk, susu. Kita mencari susu, tidak ada, sorry. Ultramilk. Nah, susu Ultramilk akan keluar di sini sesuai dengan tadi tabel yang kita informasi produk yang kita masukkan saat penambahan produk. Untuk filtering, kita bisa memfilter apa saja yang kita ingin lihat. Contohnya misalnya kita filter semua kategori dan stok minimumnya adalah 30. Akan timbul semua karena semuanya masih di atas 50, di atas 30 akan muncul. Misalnya kita naikin lagi di atas 70, harusnya yang akan timbul cuma 2. Nah, benar. Untuk penjualan di sini menu penjualan ini berfungsi untuk meminus stok berdasarkan penjualan yang akan dilakukan. Misalnya kita akan terdapat penjualan susu Ultramilk sebanyak 5 piece, kita catat akan berkurang dari 68 menjadi 63. Setelah ada penjualan akan selalu dicatat di riwayat penjualan. Lalu untuk bagian visualisasi, terdapat 2 visualisasi, yaitu visualisasi produk, dapat menampilkan semua produk yang ada dan juga jumlah stoknya. Dan juga terdapat visualisasi penjualan berdasarkan tanggal. Di sini terdapat tanggal per hari penjualannya dan juga total penjualannya berapa. Jadi bisa kita lihat visualisasikan omset penjualan per harinya. Sekian untuk demo dan penjelasan kode dari kami. Terima kasih.